Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliani dengan nomor induk mahasiswa 878184657. Nah, kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai mata kuliah praktikum IPA di SD dengan kode ajar PDGK 4107. Nah, kali ini saya akan mulai masuk melakukan kegiatan praktikum pada modul 2, yaitu tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Yang mana kali ini saya akan melakukan pada kegiatan praktikum 1, tepatnya pada percobaan ke-1 tentang ekosistem darat. Oleh karena itu, simak video saya. Apa itu ekosistem? Jadi ekosistem merupakan satu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi dari organisme dengan lingkungannya, yang mana meliputi aliran energi, kemudian rantai atau jaringan makanan, kemudian siklus biogeokimia, kemudian ada perkembangan dan pengendalian. Secara struktural, dalam suatu ekosistem terdapat komponen biotik yang terdiri dari produsen atau tumbuhan, konsumen atau hewan, dan dekomposer atau pengurai, serta ada komponen abiotik yang terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan kondisi iklim. Dengan demikian, setiap ekosistem mempunyai keenam jenis komponen pembentuknya yang saling berinteraksi. Tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu untuk membandingkan terkait komponen-komponen yang ada pada ekosistem darat buatan dan ekosistem darat alami. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu ada alat tulis, ada tabel pengamatan, dan tentunya alam sekitar. Nah, kita mulai masuk pada kegiatan praktikum, di mana yang pertama kali saya mengamati terkait ekosistem darat alami, yaitu ekosistem hutan, di mana ekosistem hutan adalah sistem alami yang terdiri dari berbagai makhluk hidup yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Di dalam hutan terdapat komponen abiotik dan biotik yang membentuk keseimbangan alam. Komponen abiotik pada ekosistem hutan itu meliputi faktor-faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya. Di antaranya ada suhu, yaitu yang memengaruhi aktivitas metabolisme makhluk hidup. Kemudian ada cahaya matahari sebagai sumber energi utama untuk proses fotosintesis tumbuhan. Kemudian ada angin yang membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji. Kemudian ada tanah yang menjadi tempat tumbuh dan sumber unsur hara bagi tumbuhan. Dan selanjutnya ada air yang merupakan peran penting dalam menjaga kelembaban dan mendukung kehidupan berbagai organisme. Selanjutnya, kita akan mengamati komponen biotik yang terdapat di ekosistem hutan ini. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan dan hewan yang saling berinteraksi satu sama lain, serta dengan komponen abiotik di sekitarnya. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat ditemukan di lingkungan ini antara lain yang pertama, ada pohon kalikiria, yang kedua, pohon sagu, yang ketiga, pohon albasia, yang keempat, pohon pisang, dan yang kelima, pohon kuciat. Kelima jenis tumbuhan tersebut berinteraksi dengan komponen abiotik seperti cahaya matahari, air, dan tanah yang berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Selain itu, beberapa tumbuhan juga membutuhkan bantuan hewan penyerbuk agar dapat berkembang biak dengan baik. Nah, adapun jenis hewan yang ditemukan di ekosistem hutan ini, antara lain yang pertama ada capung, ada kupu-kupu, semut, dan kaki seribu. Nah, hewan-hewan tersebut berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di sekitarnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk dapat bertahan hidup serta berkembang biak. Dalam ekosistem ini, tumbuhan berperan sebagai produsen, sedangkan hewan berperan sebagai konsumen. Selain produsen dan konsumen, terdapat pula dekomposer atau pengurai, yaitu organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Di ekosistem hutan ini, pengurai yang dapat ditemukan antara lain ada jamur dan ada rayap.
Keberadaan pengurai sangat penting karena membantu mengembalikan unsur hara ke dalam tanah, sehingga siklus kehidupan di ekosistem dapat terus berlangsung secara seimbang. Selanjutnya, ekosistem darat buatan. Nah, ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang dibuat atau dikelola oleh manusia. Salah satu contohnya ada sawah. Nah, adapun komponen abiotik atau komponen tak hidup yang terdapat pada ekosistem darat buatan yang saya amati ini. Di antaranya ada air, cahaya matahari, tanah, udara, dan suhu yang cukup. Selanjutnya ada komponen biotik atau komponen hidup yang terdapat pada ekosistem darat buatan yang saya amati. Di antaranya terdapat jenis tumbuhan dan hewan. Di antaranya untuk tumbuhan ada tanaman padi, tanaman singkong, serai, pare atau paria, dan tanaman tomat. Nah, untuk jenis hewan ada keong dan ikan weder yang terdapat di sawah. Kemudian ada bekicot, ada capung, kucing, ayam, dan semut. Nah, dari kegiatan praktikum terkait ekosistem darat alami dan buatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki komponen biotik atau hidup dan komponen abiotik atau tak hidup yang saling berinteraksi. Pada ekosistem alami, interaksi terjadi secara alami, sedangkan pada ekosistem buatan, interaksi lebih banyak diatur oleh manusia.